Bapak Ibu peserta Blended Learning General Administration and Leadership, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang kali ini kita nanti akan melaksanakan webinar submodul 1 dengan tema kepemimpinan yang suportif. Ini merupakan sesi webinar yang kedua dari webinar yang sudah kami laksanakan tadi pagi, mulai dari pukul 8 sampai 10:04 untuk wilayah Indonesia Timur dan Tengah, di mana dari hasil webinar tersebut kita mendapatkan beberapa potret dan juga masukan terkait dengan bagaimana menciptakan ataupun mewujudkan kepemimpinan yang suportif di lembaga yang Bapak Ibu pimpin. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 32 peserta yang terregister, sekarang kita mendapatkan sekitar 10 atau 11 peserta yang sudah online bersama kita. Nanti kami harapkan Bapak Ibu yang sudah online bisa terus online mengikuti sesi webinar sampai selesai nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sedikit berbeda. Webinar kali ini tidak dibuka dengan lagu Indonesia Raya. Mohon maaf untuk wilayah Indonesia Barat. Pemutaran lagu Indonesia Raya kita putar di pagi hari, jadi kita putar di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Ini tanpa mengurangi esensi. Barangkali ada yang merasa berbeda, kok tidak diawali dengan lagu Indonesia Raya. Intinya kami berharap mudah-mudahan kita tetap memiliki semangat cinta dan nasionalisme kita kepada bangsa ini. Baik, pada siang hari ini telah hadir para fasilitator kita, baik dari Helm maupun dari UGM. Di samping kanan kami ada Bapak Iskandar Nata Amijaya dari Helm, kemudian Bapak Parulian, ya, melambaikan tangannya agak lemas karena energinya terkuras di pagi hari. Kemudian di samping beliau ada Prof. Sahid Susanto, fasilitator dari UGM, ya, penanggung jawab untuk program ini. Kemudian di samping beliau ada Bapak Dr. Ing Singgi Hawibowo dan juga fasilitator untuk submodul 2 sebetulnya beliau, tapi pada pagi hari ini, siang hari ini ikut bergabung dengan kita untuk juga berbagi pengalaman tentang bagaimana mewujudkan supportive leader. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta Blended Learning yang sudah online, ada 16 yang sudah bergabung dengan kita, 17 ini sudah masuk, dan kami harapkan nanti terus akan bertambah. Baik, tanpa mengurangi waktu yang sudah berjalan, webinar kali ini nanti akan diawali pembukaan nanti dari Bapak Iskandar selaku PIC untuk core ini, PIC dari Helm. Kemudian nanti akan disampaikan juga penyampaian summary materi submodul 1 oleh Prof. Sahid. Kemudian ditambahkan ada tambahan materi juga dari Bapak Singgih. Kemudian nanti ada penyampaian pemetaan tentang kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Bapak Parulian Hutapea. Baik, untuk kesempatan pertama kami mohonkan Bapak Iskandar untuk membuka dan memberikan pengantar pada sesi webinar kali ini. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Merdeka! 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 Biar bersemangat, Pak. Sebelum makan siang harus bersemangat, ya. Apa kabar Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat
meskipun barangkali cukup lelah pada hari siang hari ini, kita harus berwebinar. Nah, tapi suatu kesempatan yang sangat baik. Kami dari Helm menyampaikan selamat datang di dalam kegiatan ini, dan kegiatan ini diharapkan membawa dampak yang positif kepada baik pada Bapak dan Ibu maupun kepada unit kerja ataupun institusi yang Bapak Ibu pimpin. Yang memang dari Helm kita bekerja sama dengan unit Gajah Mada yang sangat berpengalaman di dalam melaksanakan webinar dan juga materi kepemimpinan. Kita ingin menyumbang kontribusi sesuatu kepada Bapak dan Ibu untuk dimanfaatkan di unit kerja ataupun perguruan tinggi yang Bapak Ibu pimpin, dan dengan harapan bahwa kepemimpinan nanti yang ada di tempat Bapak dan Ibu akan lebih baik, apalagi apabila nanti memimpin Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, pemimpin tidak usah selalu pimpinan yang tertinggi, rektor, tapi juga ketua dekan, tapi juga kita sebagai diri sendiri, sebagai dosen, sebagai kaprodi, sebagai tajuk dan sebagainya, itu juga adalah pemimpin yang tentunya perlu mendapatkan masukan-masukan agar supaya tetap berkembang. Harapan kami dari Helm agar supaya sumbangan atau kontribusi dari kami ini diberikan nilai tambah yang lebih besar lagi, ya, agar supaya bisa bermanfaat untuk kepentingan pendidikan di Indonesia melalui kepemimpinan yang suportif. Demikian salam dari Helm. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iskandar yang telah menyampaikan pengantarnya cukup singkat karena mungkin kecapean beliau, tetapi semangat merdekanya masih sangat khas sekali. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mendengarkan penyampaian summary submodul 1 yang terdiri dari submodul 1A, 1B, dan 1C yang akan disampaikan oleh Prof. Said Susanto. Silakan Bapak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian di tempatnya masing-masing di sana dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya akan memberikan review tentang materi modul yang sebetulnya sudah ada di web semua, dan harapan kita hari ini Bapak dan Ibu tinggal mendiskusikannya dengan kita dan fasilitator sambil sharing pengalaman. Seperti di dalam modul yang sudah kita upload di web, di modul 1 itu lebih pada menekankan pada membentuk karakter dan memberi arah di dalam mewujudkan kepemimpinan struktural yang sportif. Jadi kenapa ini kita jadikan tema? Karena tantangan perguruan tinggi kita ini semakin kompetitif, dan perguruan tinggi yang tidak bisa atau tidak responsif, tentu saja responsif dan mau mengubah strategi manajemen sistemnya, itu nanti akan tersingkir di dalam kompetisi. Baik, jadi kenapa kita namakan sportif leader? Ya, karena seorang pimpinan di perguruan tinggi itu bukan menggunakan komando, tetapi justru seorang pimpinan perguruan tinggi harus mensupport koleganya untuk menjadi pimpinan keilmuan. Jadi sportif leader di sini dalam konteks perguruan tinggi adalah di samping dia sebagai seorang manajer, memanage aset resources yang ada di perguruan tinggi, termasuk akses resources yang paling strategis adalah sumber daya manusia. Dan dalam konteks SDM
dosen itu memegang ranah keilmuan. Nah, bagaimana mengangkat dosen menjadi pemimpin keilmuan? Itu menjadi tugas dan fungsi pemimpin birokrasi. Makanya disebut sebagai spontan leadership. Nah, di dalam menuju ke sana tidak bisa digerakkan dengan hanya cara-cara konvensional. Dengan demikian dibutuhkan semacam knowledge, semacam ilmu pengetahuan yang memang tugasnya untuk mengembangkan leadership. Nah, di dalam materi yang ada di situ sebetulnya hanya kulitnya. Harapan kita dengan kulit itu Bapak dan Ibu sekalian bisa menjadikan inspirasi. Kalau mau detail jauh ke dalam, tentu saja ada bukunya. Dan di sana juga kita sajikan referensi yang related, termasuk video-video yang bisa diakses melalui web yang sudah tersedia. Walaupun demikian, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa mengakses langsung melalui Google atau melalui YouTube atau video. Nah, tema di dalam submodul 1 itu, di samping kita menawarkan konsep sportive leader, juga memberikan sepintas bagaimana merealisasinya agar gagasan itu terinstitusionalkan. Wadahnya apa? Wadahnya adalah Renstra dan Rema. Nanti di dalam modul yang lain, materi modul yang lain itu ada cara-cara bagaimana mewujudkan gagasan itu. Namun di dalam modul 1 ini baru mengenalkan konsep sportive leader, kemudian sedikit bagaimana menginstitusionalkan dan dari mana masuknya supaya gagasan sportive leader itu bisa terrealisasi. Sehingga di sana di modul 1B dan 1C dan 1B itu pada mengukur kinerja perguruan tinggi yang telah dilakukan dengan perubahan-perubahan. Yang terakhir itu mengenai SDM, terutama bagaimana memobilisasi SDM sehingga pimpinan bisa mewujudkan perubahan itu dalam konteks mewujudkan sportive leader. Saya kira itu secara garis besar yang ada di dalam modul. Bapak dan Ibu sekarang saya yakin sudah membaca dan sudah paling tidak di sana itu ada quiz, ada latihan, kemudian ada hal-hal yang kalau sempat membuat presentasi itu bisa dipresentasikan di webinar ini dan bisa didiskusikan dengan Bapak dan Ibu dari peserta program tinggi lain, sehingga kita bisa sharing secara produktif dengan media yang dengan waktu yang sangat terbatas, namun tidak dibatasi oleh lokasi, karena kita bisa berinteraksi lewat online. Saya kira itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu sekalian justru yang lebih aktif untuk berinteraksi dengan fasilitator, syukur menggunakan materi yang sudah disiapkan. Baik, saya kira sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian review submodul 1 yang disampaikan oleh Prof. Zahid terkait dengan prinsip, strategi dan juga alat ukur untuk mewujudkan kepemimpinan yang suportif di tempat Bapak Ibu bekerja, yaitu baik yang politeknik, universitas negeri maupun swasta.
Baik, kemudian akan juga disampaikan tambahan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ing Singgih Hoibo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Yoyo, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan berdiskusi bersama bagaimana kita mencoba untuk menyamakan persepsi kita mengenai kepemimpinan di perguruan tinggi. Ada bermacam-macam pola kepemimpinan. Melalui modul yang kita sampaikan, itu kita ingin mengajak Ibu dan Bapak sekalian untuk mengembangkan suatu pola kepemimpinan yang suportif yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sari. Di mana harapannya dengan pola kepemimpinan yang suportif itu, institusi bisa mendukung para dosen, para guru besar untuk menjadi pemimpin-pemimpin keilmuan di bidangnya. Nah, untuk itu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Syahid bahwa nanti diharapkan Ibu dan Bapak sekalian bisa mengembangkan suatu rencana-rencana perubahan yang itu mestinya akan dituangkan di dalam suatu rencana strategis, rencana operasional, dan bahkan kemudian tentunya diwujudkan di dalam rencana kegiatan dan anggaran. Komitmen untuk perubahan itu selama kemudian tidak dituangkan di dalam suatu anggaran, itu sebetulnya belum tuntas. Istilahnya NATO, no action, talk ugly. Karena hanya diomongkan ini begini-begini, tetapi kemudian tidak diterjemahkan ke dalam suatu rencana aksi yang kemudian dituangkan di dalam anggaran. Nah, ini harapannya bahwa perubahan dunia pendidikan tinggi kita ini akan berjalan secara institusional, sehingga meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di fakultas, kepemimpinan di tingkat universitas, itu proses pelayanan akademik, proses pengembangan di bidang keilmuan ini akan tetap berjalan terus-menerus dan semakin meningkat. Ini harapannya demikian, sehingga mengapa di dalam modul yang kita sampaikan, perubahan paradigma kepemimpinan dari kepemimpinan yang sifatnya barangkali istilahnya tadi Prof. Said mengatakan sifatnya komando, di dalam modul juga disebutkan sifatnya birokratis dan sebagainya. Ini kita arahkan ya, paradigmanya berubah menjadi paradigma yang sifatnya suportif, dan itu perlu kita tuangkan ke dalam rencana strategis. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita ingin menyamakan pemahaman kita bersama. Kemudian pada modul submodul yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian diminta kemudian melihat, karena semua perguruan tinggi sudah memiliki Renstra, sudah memiliki Renov dan sebagainya, melihat kembali apakah apa yang telah dirumuskan ini sudah mencerminkan pola kepemimpinan yang sifatnya suportif, yang artinya mendukung pengembangan para dosen, para guru besar ini menjadi pemimpin-pemimpin keilmuan. Saya kira demikian sebagai pengantar dari saya. Terima kasih atas partisipasi Ibu dan Bapak sekalian. Baik, terima kasih Bapak Singgih. Selanjutnya sekarang akan disampaikan pemetaan kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Bapak Parulian Hutapea. Terima kasih Pak Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Jadi tadi telah banyak disampaikan, juga sudah ditayangkan di dalam tertulis secara tulis di web kita, bagaimana kiat-kiat melaksanakan supportive leadership. Ya. Jadi kita kembali lagi secara secara praktek itu kepemimpinan kita efektivitas kepemimpinan tergantung dari tiga hal. Pemimpin itu sendiri, kemudian lingkungan itu berupa orang-orang yang dipimpin,
bisa berupa kolega, bisa atasan, bisa bawahan, dan organisasi itu sendiri. Apa itu organisasi? Yang mencakup sistem dan prosedur, kemudian anggaran, aturan-aturan yang telah kita tetapkan, bagaimana melaksanakan Renstra dan seterusnya, itu akan berinteraksi 3 faktor itu. Berinteraksi sehingga nanti setiap pemimpin itu akan, walaupun kondisinya sama, kemungkinan hasilnya akan berbeda tergantung dari interaksi yang dibawakan oleh pemimpin itu. Nah, setelah berinteraksi kita bisa melakukan pemotretan. Pemotretan itulah yang kita sebut dengan pemetaan kepemimpinan dan pemetaan organisasi. Oke, Bapak dan Ibu bisa lihat slide, Pak. Ini kebetulan mohon maaf Pak Daru, kan saya telah minta izin Pak Daru untuk menayangkan ini, Pak. Halo Pak Daru. Ya, jadi dari hasil ini pemetaan kepemimpinan itu kita bisa menggunakan sebelumnya kan saya minta setiap peserta untuk mengirimkan 4 orang, 2 kolega, 2 bawahan untuk mengisi formulir pemetaan kepemimpinan dan pemetaan organisasi. Sebetulnya semakin banyak orang yang mengisi, kalau perlu satu organisasi itu semakin tepat, semakin baik. Ini karena tujuan untuk pembelajaran kita pakai 4 orang itu. Nah, hasilnya di sini kita bisa lihat ada 9 indikator untuk kepemimpinan. Self confidence, kepercayaan diri, kemudian directiveness, bagaimana pemimpin itu mengarahkan visi misi, mengarahkan strateginya, influencer, bagaimana seorang pemimpin bisa mempengaruhi lingkungan orang-orang lain yang dipimpin, organization awareness, team leadership, dan seterusnya sampai 9, dan terakhir coercive. Nah, ada kalau kita bisa golongkan menjadi dari 9 itu menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu mengenai indikator yang dapat mempengaruhi long term result, jadi dapat mempengaruhi hasil akhir jangka panjang, yaitu yang warnanya kuning, self confidence, directiveness, dan influencer. Kemudian ada yang warnanya biru, itu indikator-indikator yang nantinya bisa mempengaruhi kepemimpinan suportif, seperti team leadership, kemudian demokratis, kemudian afiliatif, suportif itu sendiri. Yang keempat itu yang warnanya merah, coercive, atau istilah yang sering kita kenal adalah otoriter. Nah, itu lebih tepat kalau kita gunakan untuk melakukan perubahan yang sangat cepat dan menghadapi keadaan-keadaan yang kritikal, situasi yang kritis. Nah, kalau kita lihat dari data, semua berada di atas 3, artinya udah cukup indikatornya, kecuali afiliatif 2,2 kurang. Nah, cuma kita lihat dalam kelompok supportive leadership ada 3 faktor indikator lainnya yang cukup tinggi, sehingga itu bisa dikompensasi. Nah, ini hasil sementara. Kemudian kita harus cross check dengan pemetaan organisasi. Kan tadi kita katakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung dari orangnya, pemimpin, organisasi, dan orang lain yang kita pimpin. Silakan Pak Adi yang organisasi. Saya bisa tulis sebentar Pak. Nah, dengan kita lihat sekarang bagaimana hasil pemetaan organisasi. Kita dibagi atas 10 indikator, 1 sampai 3 itu yang mempengaruhi, indikator yang mempengaruhi situasi kerja, motivasi kerja. Kemudian 4 sampai 5 itu mempengaruhi kondisi kerja. 7-8 mempengaruhi kreativitas kerja. Kemudian 9 mempengaruhi result. Itu
ekspektasi dari hasil yang dihasilkan oleh organisasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, yang sangat mencolok adalah ya kalau kita lihat ini indikator 9, yaitu berada di bawah 3. Kita tidak mengatakan jelek, tapi kita lihat bahwa ini agak kurang, ya. Penyebabnya apa? Karena tadi kita katakan bahwa dari segi kepemimpinan kan tidak ada problem, ya. Tapi kita lihat lagi dari indikator-indikator lagi ini, ya, yang kita bisa lihat di sini ada yang sangat mencolok adalah reward dan punishment 2,3, ya. Bisa kemungkinan besar itu bisa mempengaruhi hasil, ya. Artinya organisasi tersebut, ya, dianggap oleh keempat orang ini kurang, kalau ada orang yang berprestasi kurang dihargai prestasinya, atau ada orang yang tidak berprestasi tidak mendapat punishment. Nah, itu sementara. Tapi ini kita minta Pak Danu barangkali bisa memberi penjelasan keadaan yang sesungguhnya. Nah, kalau bapak-bapak yang lain ingin mendapatkan hasil seperti ini, ya, tolong Bapak dan Ibu minta keempat peserta yang telah dikirimkan emailnya untuk mengisi pemetaan organisasi dan kepemimpinan, sehingga kita bisa proses dan kita akan bisa menghasilkan gambar atau data seperti ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau nanti ada pertanyaan kita bisa lakukan pada sesi tanya jawab. Oh iya, ini gambar ini, ya, tidak akan kita tayangkan kalau tidak ada izin dari yang bersangkutan. Jadi karena sebetulnya saya punya data untuk Universitas Malikus Saleh, karena belum ada izin dari Pak Ihsan, saya belum berani untuk menayangkan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu peserta Blended Learning, demikian tadi penyampaian materi dari para fasilitator, baik dari dalam maupun UGM. Ini artinya sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kita punya waktu yang cukup panjang ini untuk sesi diskusi karena penyampaian materinya sangat ringkas sekali dari para fasilitator kita. Baik, kami akan mengundang Bapak Ihsan, karena Bapak Ihsan ini yang sudah mengirimkan respon atas peta kepemimpinan yang sudah kita attach di upload kami. Kita undang Bapak Ihsan dari Universitas Malikus Saleh. Halo, ya, selamat siang Bapak Ihsan. Selamat siang. Ya. Siang Pak, ya. Silakan Pak Ihsan. Silakan. Persoalannya kita kan universitas negeri yang baru nih Pak ya. Jadi dokumen-dokumen perencanaan kita itu dan setelah rencana jangka panjang pembangunan kita itu masih belum final, masih ada kekurangan sehingga untuk membuat perencanaan yang sifatnya lebih lanjut di tingkat di bawahnya, di fakultas, kemudian jurusan dan yang lainnya juga terkadang masih ada persoalan. Pertanyaan saya, bagaimana kita menghadapi situasi ini kan sekarang ini ketua program pascasarjana ini, kita membuat rencana pembangunan, rencana strategis masuk di dalamnya terkait dengan kepemimpinan suportif, sementara perencanaan yang di atas tersebut tingkat universitas, tingkat fakultas masih belum fit. Demikian Pak. Baik, itu saja Bapak Ihsan PhD ya, dari Universitas Malikus Saleh. Terima kasih Bapak Ihsan telah bergabung dengan kita. Baik, selanjutnya ke Bapak Dedi
Bapak Dedi Suryadi dari UPI. Bapak Dedi, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Begini Pak, jadi ketika kemudian kita akan mencoba menerapkan kepemimpinan supportif ini, seringkali kita juga dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menurut hemat kami adalah persoalan yang berkaitan dengan kesamaan visi di antara teman-teman dosen gitu ya. Nah, apakah kemudian yang namanya leadership support ini juga bisa dipaksakan atau dengan strong leadership, ya, dengan adanya komitmen, dengan adanya ruang gitu ya, sehingga setiap dosen yang seharusnya sebagai ujung tombak pada wilayah akademik atau keilmuan itu bisa kemudian dikondisikan kan itu. Padahal dalam konsep kami dengan munculnya KPK atau perguruan keilmuan, seharusnya ini menjadi sebuah media bahwa dosen bisa diarahkan untuk mengembangkan keilmuannya kan gitu. Tetapi saya lihat banyak juga KPK ini kemudian tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Apakah kemudian ini adalah karena mungkin dari leadership yang kemudian tidak memfasilitasi yang tadi lalu katakan bahwa harus dianggarkan itu program-program yang meningkatkan kultur akademik keilmuan di kalangan dosen dengan memposisikan KPK menjadi ujung tombak tadi gitu. Jadi langkah yang paling mungkin harus fleksibel di sini saya lihat itu ya. Jadi di departemen kami, di fakultas kami ini belum muncul yang namanya, mungkin bukan belum muncul, tapi belum mengarahkan pada posisi di mana dosen sebagai ujung tombak keilmuan gitu. Ini menjadi catatan bagi saya untuk kedepannya, bagaimana saya juga harus bisa merancang yang namanya peningkatan kualitas pertemuan di KPK ini menjadi sebuah kultur yang baru bagi di kalangan dosen. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Dedi Suryadi MPD dari UPI. Satu peserta lagi ada Ibu Diah Erni Widyastuti dari Universitas Muhammadiyah Malang. Halo Ibu Diah. Selamat siang. Silakan Ibu. Seringkali misalnya kita punya tugas dan fungsi yang kita jalankan, kemudian ada anggota atau dosen di tempat kami yang juga menjabat di tempat yang lain dalam satu universitas, sehingga seringkali dia tidak bisa mendukung penuh kegiatan kita. Itu gimana ya Bapak ya? Baik, terima kasih Ibu Dia atas pertanyaannya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, itu ada 3 penanya, Bapak sekira bisa langsung diberikan responnya dari Prof. Sanghi dulu, saya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas responnya. Saya tidak akan menjawab satu persatu, tapi akan saya coba bersama-sama kembali ke modul yang kita jadikan sebagai sumber pembelajaran kita. Di dalam modul itu sebetulnya kita menawarkan konsep. Jadi memang itu tidak detail sekali di dalam konsep leadership, karena kalau di dalam buku-buku yang mendukung itu banyak sekali. Namun demikian paling tidak kita memberikan awareness. Kalau dicermati di dalam submodul 1A itu kita beri gambaran betapa kompetisi perguruan tinggi itu sudah ke depan. Perguruan tinggi itu semakin keras,
semakin tajam. Itu memberikan peringatan pada kita bahwa mungkin kita harus membangun, kita tidak merasa besar. Katakanlah di perguruan tinggi A di Indonesia sudah dari sejak dulu terkenal besar gitu ya. Tapi dalam konteks yang lebih luas di Southeast Asia, di Asia, seperti global, kita tidak besar-besar amat, misalnya. Dan posisi itu harus diketahui sehingga kita bisa melakukan sesuatu. Itu di modul 1A kita menyampaikan bahwa tantangan ke depan itu sangat tajam dan jauh lebih kompleks dari yang dahulu. Sehingga kita harus melakukan perubahan. Dan yang kedua, kita menawarkan semacam konsep kepemimpinan yang disebut di sini sebagai sportive leader. Sportive leader itu adalah leader yang bisa membangun atau bisa mengembangkan leader-leader di bidang keilmuan. Jadi seorang pemimpin di perguruan tinggi mempunyai katakanlah mandat atau mempunyai fungsi juga untuk menjadikan pemimpin-pemimpin keilmuan sebanyak-banyaknya. Nah, untuk menuju ke sana tentu harus ada kesamaan visi ke depannya. Nah, oleh karena itu agar visi itu bisa terwujud, banyak atau beberapa langkah yang perlu dilakukan di dalam modul juga ada. Tapi yang jelas adalah pasti menghadapi kelompok-kelompok yang progresif, pengen maju, berlawanan dengan kelompok konservatif. Jadi kalau yang sudah relatif mapan hidupnya, sudah berada di puncak karier sekaligus puncak ekonomi yang benefit ekonomi yang diperoleh, biasanya nggak mau berubah, karena akan dengan perubahan dia akan berhitung nanti saya dapat apa. Namun secara institusional bukan itu. Perubahan yang kita lakukan adalah institusi itu bisa memenangkan persaingan dalam konteks antar institusi perguruan tinggi. Kemudian ada kelompok lain yang satu sisi itu perfeksionis. Ini bisa disandingkan dengan kelompok pragmatisme. Dalam dunia perguruan tinggi di Indonesia yang kita menghadapi hambatan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana, dan seterusnya, pragmatisme kadang menjadi jalan pintas. Menjual produksi yang penting mahasiswanya banyak mau bayar, tapi tidak membangun keilmuan institusi. Nah, ini akan berhadapan dengan orang perfeksionis. Orang perfeksionis biasanya dalam kondisi seperti itu dia susah untuk diajak pragmatis. Tapi dalam realitas itu harus gabungan antara perfeksionis dengan pragmatis. Jadi kira-kira yang kita hadapi seperti itu. Nah, tadi disinggung bagaimana mewujudkannya. Kalau perguruan ini masih baru, masih ada hal lain yang lebih dikedepankan.
Saya kira suatu program itu harus berbasis prioritas. Kepemimpinan itu dalam konteks membangun perguruan tinggi juga merupakan bagian prioritas. Apa artinya gedung? Apa artinya dosen yang mungkin doktor semua, guru besar semua? Apa artinya fasilitas yang lain? Kalau tidak ada vision untuk membentuk kepemimpinan keilmuan. Jadi menempatkan suatu vision ke depan ke dalam suatu program prioritas menjadi penting. Program prioritas tidak mesti fisik, tapi juga program prioritas yang sifatnya jauh ke depan untuk membangun kepemimpinan institusi. Kemudian yang terkait dengan double position tadi, di mana-mana orang yang performance-nya baik pasti digunakan di mana-mana. Di dalam konteks competition sekarang ini waktu menjadi penting. Jadi program webinar seperti ini sebetulnya ini mengatasi masalah waktu. Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti program Greencoast Leadership ini, sekarang namanya General Administration and Leadership. Itu hanya menyisihkan 3 jam per minggu. Jadi tidak banyak. Cukuplah, bisalah disisihkan kalau ada niat, ada willingness dan komitmen. Kemudian apa yang ada di dalam webinar itu bisa dikomunikasikan tanpa ada keterbatasan ruang. Bapak dan Ibu sekalian bisa mempelajari pada saat tugas di Jakarta, pada saat tugas di luar negeri sekalipun, karena bisa diakses lewat online. Online tidak harus di depan komputer. Dengan HP saja sekarang sudah bisa online. Jadi ini kecepatan mendapatkan informasi itu sekarang sudah tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Bapak dan Ibu bisa membuka setiap saat, waktu di rumah, waktu di jamnya juga, tengah malam bangun misalnya, bisa membuka. Ruang juga bisa di mana-mana. Nah, dari sana manajemen waktu menjadi penting untuk menyelesaikan segala tugas. Nah, orang-orang ini yang kadang atau diberi mandat di berbagai posisi. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa masa tidak ada orang lain? Nah, ini kan berarti memberikan inspirasi bahwa leadership ini harus dipromot kepada semua staf, baik yang junior maupun mungkin yang senior kalau masih perlu, dan yang senior pun merasa sudah tidak perlu. Tapi untuk junior saya kira harus, tidak mesti yang sedang menduduki posisi D misalnya, karena inspirasi banyak dibangun dari sana. Dan leader itu tidak mesti memimpin suatu institusi. Kepemimpinan akademik atau kepemimpinan ilmuwan itu adalah harus punya follower. Nah, followernya tidak mesti di institusinya. Dia followernya bisa di mana-mana di seluruh dunia. Kalau dia menjadi seorang ilmuwan yang terkenal, followernya banyak. Nah, itulah dia sudah mencapai atau bisa menduduki sebagai scientific leaders, kepemimpinan keilmuan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira secara sepintas itu yang bisa saya respon dari pertanyaan tadi. Tidak satu-satu, tapi saya mencoba untuk membawa ke dalam konteks yang lebih wide, sehingga message keseluruhan dari modul ini
bisa tersampaikan. Saya kira demikian untuk sementara. Mas. Terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan, ya. Sebetulnya menurut pertanyaan Pak Iksan yang mempertanyakan mengenai belum fixnya perencanaan di tingkat universitas dan fakultas, kemudian Pak Dedi, ya, apakah ada tetap untuk menyamakan visi perlu dipaksakan? Ini sebetulnya keduanya hampir mempunyai kemiripan, yaitu masalah komunikasi. Walaupun tanggung jawab tetap di pihak atas, ya, tapi apabila komunikasi tidak terjadi dengan atau ada persoalan-persoalan yang terjadi di bawah, yang di tingkat bawah atau menengah punya kewajiban untuk mengkomunikasikan apa pelaksanaan yang perlu diperbaiki ke atas supaya nanti atas bisa punya kontrol. Nah, pada saat mengkomunikasikan visi misi itu tentunya sudah ada kesepakatan, sudah ada keterlibatan baik manajemen tingkat menengah ataupun bawah, sehingga itu yang perlu diperkuat. Kemudian yang Pak Budiah Malang, ya, itu sebetulnya ini persoalan organisasi. Jadi kalau ada organisasi pembuatan job desk dengan KPI-nya sudah jelas, ya, apabila terjadi penyimpangan seperti ini, Ibu bisa mengkomunikasikannya, misalnya, ya, mengkomunikasikan melalui CC email ke atasan, ya, terjadi seperti ini. Karena kalau tidak ada feedback, ini akan didiamkan dan akan berlarut-larut, ya. Karena kalau udah hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada di organisasi, ya, Ibu tidak bertanggung jawab untuk menegur yang bersangkutan karena mungkin posisi Ibu di bawah atau atasan yang perlu bertanggung jawab, tapi komunikasi tetap, ya. Ibu berkomunikasi ke orang yang bersangkutan, CC siapa yang bertanggung jawab, sehingga feedback terus kontrol di organisasi tetap agar supaya pelaksanaan sesuai dengan apa yang diharuskan dari organisasi. Itu komentar saya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu, saya akan mencoba untuk sedikit menambahkan. Ya, barangkali tadi ada spesifik dari Pak Iksan dari Unimal bahwa visi misi Rastra satu dan sebagainya itu di saja belum fix gitu, ya. Nah, memang sebenarnya kalau kita akan membuat suatu program kerja itu kita harus mulai dengan visi misi, kemudian Rastra dan sebagainya. Nah, dan itu seharusnya nanti dalam proses pembentukannya itu tentunya akan dikomunikasikan oleh pihak atasan ke pihak kita gitu, dari universitas, kemudian ke fakultas, kemudian ke jurusan, barangkali akan dikomunikasikan. Nah, memang yang kita tidak banyak bisa berbuat dalam hal ini, tetapi barangkali kita harus menyiapkan diri karena nanti akan diminta masukan untuk membuat Rastra itu. Rastra dari universitas misalnya, karena barangkali di situ sudah ada meskipun belum dipastikan, tapi sudah ada semacam rancangan ataupun keinginan dan sebagainya. Jadi kita mencoba menyiapkan diri saja bagaimana jurusan-jurusan yang ada di bawah fakultas kita itu akan dioperasikan ke depan. Nanti begitu ada komunikasi dari universitas turun ke bawah ke kita di fakultas, maka kita sudah siap. Barangkali betul tidak akan match 100%, mungkin harus ada penyesuaian. Kemudian untuk Pak Dedi, memang kita tidak bisa memaksakan visi misi kepada rekan-rekan yang tentunya mereka sudah mempunyai persepsi yang berbeda. Oleh karena itu kita inginkan agar supaya pemimpin yang suportif itu juga bisa berkomunikasi, menjelaskan apa visi misi dari kita. Kemudian yang penting kita mendengarkan apa yang menjadi permasalahan
bagi mereka untuk melaksanakan visi-misi itu. Seorang pemimpin tidak hanya sekedar pandai berpidato, tetapi juga harus bisa mendengar apa yang menjadi permasalahan atau kendala di kawan-kawan kita itu. Nah, demikian juga dengan KBK-KBK yang tidak jalan itu, coba dipelajari Pak, silahkan dikomunikasikan. Kita mendengarkan apa keluhan-keluhan mereka, dan kita coba tampung dan kita coba fasilitasi. Barangkali kita bisa memfasilitasinya dengan baik. Ibu dia juga kan sebenarnya sudah ikut dengan komunikasi waktu di mana Bu ya, di komunikasi di Makassar Bu ya. Ibu dia dan Ibu Erni, kalau tidak salah pada waktu di Makassar, dan di situ silakanlah bicara dengan dosen yang tadi super tadi ya, dosen yang multifungsi, dosen yang banyak tugasnya. Nah, barangkali kita di sini berlaku sebagai kolega yang mencurahkan hati kita, kemudian kita mendengarkan bagaimana si Bapak dosen ataupun pimpinan kita yang multifungsi tadi. Dan mudah-mudahan situ ada suatu kesesuaian bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Ya memang sebenarnya seorang pemimpin yang baik itu dia bisa mendelegasikan kepada bawahannya, kemudian juga bisa membentuk pemimpin masa yang akan datang. Sekiranya itu saja dulu, barangkali. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi respon dari fasilitator atas sharing dan juga pertanyaan yang disampaikan. Berikutnya ke peserta lain. Bapak Daru Purnomo dari Universitas Kristen Satya Wacana. Halo Bapak Daru. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak, silakan Pak. Ya, jadi gini, terima kasih atas pemetaan kepemimpinan yang tadi dipresentasikan oleh Pak Paulian. Dan itu adalah satu gambaran yang walaupun nama case-nya masih sedikit, tapi paling tidak dari saya tadi kami berdiskusi dengan teman-teman, dengan kolega, bahwa pemimpinan ini kadang-kadang menjadi tidak bisa berkembang atau mungkin kepemimpinannya kuat, tetapi kondisi dari satu organisasi ini kadang-kadang berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan kelembagaan. Sehingga kalau dari penilaian yang tadi dari saya, terima kasih sekali menjadi cermin bagi kami bahwa yang mungkin akan kami tanyakan di sini adalah bagaimana kepemimpinan ini didukung oleh variabel-variabel lain sehingga bisa mewarnai atau bisa mengembangkan lembaga itu dengan baik. Gitu Pak. Terima kasih Pak Daru. Kami siap Pak membantu kalau mau diperdalam untuk memperbesar peserta partisipan juga bisa kita bantu. Ya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang lebih itu kita bisa lakukan yang disebut dengan E7 Pak. Silakan, terima kasih. Iya. Halo. Iya. Halo. Iya Pak. Ya. Jadi ini malah teman-teman terkritik. Mungkin kami akan minta izin menggunakan instrumennya itu akan kami kembangkan pemetaan yang lebih luas di lembaga kami Pak. Iya. Diperbolehkan Pak? Kami izin untuk menggunakan instrumen tersebut. Boleh sekali Pak. Cuma kuncinya belum bisa Pak. Nanti silakan pakai. Ya. Maksudnya masuk diisi aja. Kalau dia masih punya utang pada saya. Diisi aja, itu kan ada web ini, ada linknya. Nanti Bapak atau perlu saya kirim link baru khusus untuk Bapak juga nggak apa-apa. Nanti biar diisi sebanyak mungkin. Kita proses lagi Pak. Ya nggak masalah. Ya, pakai aja instrumen itu, tapi kunci pengelolaannya belum saya bisa berikan karena itu ya ada copyright ya Pak.
Oke, terima kasih Pak. Ya silakan aja. Ya. Ya Salam Ya. Terima kasih. Ya. Baik, itu Bapak Daru Purnomo ya dari UKSW. Tadi terkait dengan software, meskipun Bapak Parulan ini terlihat romantis, tapi kalau hubungannya dengan software ya memprotek juga. Berikutnya Ibu Ratna Endar Santoso dari UNS saya kira ini, dari Universitas Negeri 11 Maret. Ya. Ibu Ratna, halo Bu. Baik, ya. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya, silakan Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ke kami. Kami kebetulan ingin istilahnya apa ya, seperti curhat tetapi sekaligus konsultasi seperti itu. Keadaan di fakultas kami kebetulan sudah berpisah ya. Dulu adalah Fakultas Sastra dan Seni Rupa, sekarang menjadi dua fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dan kebetulan saya ada di Fakultas Seni Rupa dan Desain atau kita singkat sebagai FSRD seperti itu. Permasalahan sekarang adalah karena ini masa transisi, kemudian bagaimana cara supporting leadership ini kita bisa lakukan seperti itu, karena visi misi kemudian renstra dan sebagainya itu posisi masih dalam draft seperti itu. Bagaimana prodi-prodi di bawahnya bisa melakukan supporting leadership. Sementara ini yang kami lakukan, para ketua prodi itu melakukan kegiatan dalam prodi itu masih mengalir, dan ketika kita melakukan diskusi, kita masih melakukan diskusi dengan para PLT yang diberi mandat oleh rektor sebagai istilahnya pengganti yang menduduki jabatan dekan untuk FSRD, karena selama ini FSRD belum ada dekannya atau pimpinan dalam fakultas seperti itu. Jadi intinya bagaimana menerapkan supporting leader di mana ketika masa transisi ini sedang berjalan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ratna dari 11 Maret ya. Jadi memang ini fakultas baru, pecahan dari Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Terima kasih. Selanjutnya ke peserta satu lagi. Baik, barangkali yang dua itu bisa direspon dulu Pak. Tadi ada Bapak Daru Purnomo dan Ibu Ratna dari UNS. Silakan. Terima kasih. Pertama untuk Ibu Ratna ya. Ibu Ratna di Prodi. Harus kita bedakan bahwa Kaprodi itu mengeksekusi program studi. Jadi berjalannya proses pembelajaran sampai proses akademik itu ada di Prodi. Tapi bukan berarti di level Prodi tidak bisa mengembangkan leadership ini, supporting leader ini. Memang konten modul itu ditujukan terutama bagi beliau-beliau yang memang sedang menduduki posisi di birokrasi. Apakah itu din, apakah itu mungkin di atas dinnya itu bisa rektor terlalu tinggi. Memang kita arahnya pada din, dekanat lah, tidak din si dinnya saja, tapi wakil dekannya juga dan juga kaju. Tapi kalau prodi kan fokusnya lebih eksekusi program studi.
Namun demikian materi ini paling tidak bisa dipakai untuk inspirasi dan menyiapkan leader-leader muda yang nantinya diproyeksikan bisa menjadi bureaucratic leader atau memang yang seharusnya menjadi scientific leader, keilmuan, pimpinan keilmuan. Jadi bisa dua mata, bisa dua tujuan di sini, tidak spesifik pada yang sedang menduduki bureaucratic leader, tapi juga bisa menjadi inspirasi untuk young staff agar menjadi scientific leader. Yang kedua dalam proses transisi. Jadi kuncinya ada di dalam menetapkan mission dan vision, terutama visinya. Kalau misi kan hampir sudah built-in di dalam tugas tinggi pimpinan. Tapi visi itu adalah tujuan yang harus diproyeksi, tujuan yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Nah, di dalam mewujudkan atau merumuskan visi itulah dimasukkan muatan-muatan membangun sportif leader. Paling tidak yang lebih kental adalah di tingkat body itu membangun scientific leader. Jadi dari sisi sportif leader, dia sebagai seorang birokrat, sport namanya aja sportif, menyokong agar terbentuk pemimpin-pemimpin keilmuan. Jadi sportif leader itu bukan kayak di organisasi yang rigid melakukan birokrasi dengan penetapan komando, tidak pada dasarnya. Jadi pemimpin di perguruan tinggi itu sebetulnya justru memimpin ilmuwan. Jadi tidak ada atasan bawahan dalam konteks keilmuan. Yang muda bisa lebih pintar, bisa lebih memimpin dari yang senior. Tapi kalau dia menduduki di kursi birokrasi, dia harus menciptakan suasana agar tercipta kepemimpinan keilmuan. Ini sebenarnya misi atau konten dari mutu. Nah, oleh karena itu sekali lagi di dalam masa transisi tentu saja visi tadi secara keseluruhan itu harus terumuskan dengan baik, dan di dalam rumusan itu terjemahannya atau breakdownnya salah satunya untuk membangun kepemimpinan keilmuan atau scientific leader. Saya kira mungkin itu. Yang lain mungkin dari fasilitator yang lain bisa merespon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada waktu untuk menjelaskan sedikit. Ibu Ratna, saya ingin bertanya, kenapa ada semacam transisi tadi, ada pemisahan tadi? Apakah ada alasan tertentu untuk pengembangan yang sifatnya keilmuan atau hanya bersifat administratif struktural saja? Tidak, Bapak. Jadi untuk pengembangan keilmuan, Bapak. Nah, kalau untuk itu barangkali ketika akan mengatakan sudah ada suatu visi, suatu cita-cita tertentu. Iya. Tidak mungkin dipisahkan kalau tanpa cita-cita tertentu, kan, Bu ya? Nah, oleh karena itu visinya sudah ada, bakal cikalnya visi itu sudah ada, tinggal diformulasikan dengan rekan-rekan kita, dengan para dosen-dosen di dalam prodi yang Ibu pimpin. Nah, disitulah kita mencoba merumuskan visi misi kita itu nanti sebagai masukan kepada fakultas, barangkali pada fakultas, kepada pimpinan universitas.
Karena yang di atas pun juga di pertama universitas tidak tahu visi misi yang ingin dicapai oleh para pemimpin keilmuan yang ada di tempat itu. Jadi mungkin data ini dipersiapkan saja dan nanti akan dipakai sebagai masukan kepada fakultas, kepada universitas gitu. Ya. Jadi dibicarakan dengan rekan-rekan dosen, ya, peneliti dan lainnya, kemudian dirumuskan di situ bagaimana visi misi ke depan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi Bu Ratna saya Ya, mau nambahkan saya sedikit. kalian. Iya, jadi memang pada saat transisi ini sangat bisa sensitif bisa tidak, karena pada saat transisi ini saya pernah mengalami keadaan seperti itu. Kalau mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategik, itu harus ada dokumen yang mendukung kebenaran kita pada saat pengambilan keputusan. Jadi membicarakan sesuatu yang misalnya untuk misalnya ada PLT, kalau benar itu PLT sudah dokumennya sudah ada bahwa dia dituju sebagai PLT, itu sebetulnya nggak jadi masalah. Persoalannya adalah yang ingin dibicarakan adalah visi misi. Tentunya kalau visi misi tadi seperti Pak Said katakan, kalau selayaknya visi misi itu ada perubahan organisasi atau perubahan pejabat, itu sebetulnya nggak jadi masalah. Cenderungnya harusnya flow-nya hampir sama, karena visi misi itu jangka panjang ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus lihat dulu posisi kita. Ya, kalau posisi kita pada posisi yang tidak memiliki wewenang untuk merubah itu, lebih baik kita bersabar sampai sampai terpilih pejabat yang definitif. Karena begitu pejabat yang definitif belum tertunjuk dan kita ngambil keputusan dan tidak ada dokumen pendukung, nantinya bisa berefek yang tidak baik bagi kita di kemudian hari setelah ditunjuknya pejabat itu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, senang sekali sharing dari Ibu dan Bapak sekalian yang sudah disampaikan. Saya ingin menyinggung hal yang lebih membumi dari istilah persaingan. Tadi Prof. Said sudah menyampaikan bahwa ini persaingannya semakin tinggi. Nah, sebetulnya apa yang kita rasakan andai kata institusi kita, misalnya pada tingkat program studi, itu kalah di dalam bersaing. Indikasinya sederhana, misalnya jumlah mahasiswa yang berminat untuk masuk itu semakin lama semakin berkurang. Itu berarti kita tidak bisa bertahan di dalam persaingan, karena calon mahasiswa lebih memilih program studi yang lain atau mungkin universitas yang lain. Dosen-dosen kita mungkin lebih senang, dia akan mengalokasikan waktunya di tempat yang lain. Ini juga berarti program studi kita kalah di dalam bersaing. Maka memang sangat diperlukan bagi suatu institusi perguruan tinggi pada level program studi untuk memiliki program akademik yang bagus, yang menunjukkan keunggulan, yang dosen-dosennya difasilitasi, disupport, sehingga dosen-dosen berkembang menjadi pemimpin akademik, nantinya memiliki keunggulan sehingga bisa bertahan di dalam persaingan. Jadi unggul bersaing tidak selalu harus nomor satu, tapi paling tidak institusi kita memiliki keunggulan sehingga ini menjadi daya tarik bagi mahasiswa, juga menjadi daya tarik bagi dosen untuk berkarya dengan semakin baik. Nah, disitulah kita membutuhkan supportive leaders. Nah, tentu saja tadi sudah
Sampaikan misalnya ada dosen kita yang kemudian ya dia harus bertugas pada tingkat universitas atau bertugas pada tingkat fakultas. Tentu saja demikian. Di semua perguruan tinggi, dosen itu akan mengalokasikan sebagian waktu untuk beberapa tugas secara paralel. Nah, tentu yang diperlukan adalah komunikasi yang baik, pembagian tugas yang baik. Tidak sedikit dosen-dosen yang aktif di tingkat universitas, itu tugas-tugas di tingkat program studi, di tingkat jurusan, itu juga dilaksanakan dengan baik. Nah, tentu ini memerlukan suatu komunikasi, juga memerlukan suatu gambaran bersama bagaimana mengembangkan institusi pada level program studi, pada level jurusan, pada level fakultas. Maka memang kemudian visi bersama itu penting, bukan hanya pada tataran rumusan, tetapi bagaimana visi itu menjadi living vision, suatu visi yang memang diusung bersama oleh para dosen, baik yang senior maupun yang junior, baik yang pragmatis maupun yang idealis, semuanya mengusung suatu visi bersama. Nah, untuk itu tadi Pak Iksan menanyakan bagaimana kalau di tingkat universitas belum ada. Tidak apa-apa, kita bisa menyusun pada level program studi yang nantinya kemudian bisa diperkaya dengan rumusan di tingkat universitas kalau sudah ada. Sebagai contoh, ini utamanya untuk politeknik, untuk akademi komunitas. Entrepreneurship itu menjadi penting. Maka bagaimana mengembangkan jiwa entrepreneurship di kalangan para mahasiswa, ini perlu menjadi visi bersama. Ini sesuatu yang dihidupkan. Dan untuk itu maka suasana di dalam kampus, cara di dalam berkomunikasi dan sebagainya tentunya akan mengarah ke sana. Ini yang perlu kita kembangkan. Nah, sportive leadership itu bisa dilaksanakan pada kondisi yang sudah mapan, juga pada masa transisi seperti di UNS misalnya Bu Ratna tadi sedang dalam proses pemekaran, mekar dosennya dipilah menjadi kedua lokasi, nanti ada dekannya dan sebagainya dalam proses transisi. Ini justru merupakan peluang yang sangat baik karena masing-masing pecahannya sedang dalam proses berpikir kita akan menjadi seperti apa. Inilah kesempatan bersama untuk menyusun visi yang diusung bersama. Jadi saya kira proses untuk mengembangkan sportive leadership ini diperlukan baik dalam kondisi yang sudah mapan maupun dalam kondisi yang transisi, yang pada intinya bagaimana nanti kepemimpinan secara institusional itu dapat mendukung dosen-dosen, guru besar untuk menjadi pemimpin keilmuan. Jadi kira-kira arahnya ke sana. Terima kasih. Baik, kita ke peserta selanjutnya. Ada Bapak Sulistyo Saputro, ini juga dari UNS. Beliau adalah Sekretaris LPPM dari UNS. Silakan Bapak Sulistyo. Ya, terima kasih Pak. Kami dari LPPM UNS ingin sharing satu hal bahwa satu prinsip persaingan menurut saya ini harus ada di dalam setiap institusi. Tentu persaingan dalam arti untuk lebih kompetitif, untuk lebih meningkatkan peran serta, meningkatkan prestasi kita masing-masing. Satu hal yang sedang dilakukan di LPPM UNS bahwa penelitian ini biasanya diusulkan oleh dosen atas nama orang per orang, gitu ya Pak. Kemudian mencari anggota, gitu ya. Kami mencoba untuk mengarahkan peneliti, para dosen itu untuk bergabung di dalam sebuah riset group.
kemudian IT, yang terakhir adalah sistem manajemen. Tugas seorang pimpinan sportif leader adalah memanage strategic resources tadi agar tercipta banyak pimpinan keilmuan. Nah ini yang harus kita kembangkan di perguruan tinggi di Indonesia. Jadi melihat strategic resources tadi itu menjadi suatu keharusan seorang pimpinan yang sportif itu menjadikan strategic resources itu untuk diarahkan agar tercipta fasilitasi untuk pengembangan kepemimpinan keilmuan. Jadi sekali lagi sudah benar saya kira teman-teman dari UNS, tetapi itu tidak cukup ya. Ada resource lain yang harus dikembangkan. Kemudian Ibu Victoria dari UKSW lagi-lagi akan saya bawa ke dalam konteks tadi sportif leader yang harus membangun kepemimpinan keilmuan. Jadi seperti tadi pagi ya, didiskusikan juga di dalam melakukan perubahan change management itu memang sangat efektif kalau dimulai dari pimpinan yang kebetulan pimpinan itu memang diberi mandat berkuasa. Tapi juga bisa dimulai dari members. Yang penting adalah gagasan itu sampai. Gagasan menjadi suatu rencana yang itu diinstitusikan. Padanya apa ya Renov itu. Jadi kalau menghadapi teman-teman yang berbeda pendapat, tentu saja bukan berarti harus disingkirkan, tidak. Tapi yang jelas diidentifikasi. Ada teman-teman yang sangat progresif, ini pasti kontra dengan teman-teman yang konservatif, tidak mau perubahan. Ada teman-teman yang perfeksionis, tapi sangat kontra dengan teman-teman yang pragmatis. Nah, langkah pertama adalah mengumpulkan teman-teman yang sejalan, merumuskan konsep, mewujudkan strateginya, pendekatannya, dan dikomunikasikan dengan pimpinan maupun dengan mereka yang lain. Jadi menginstitusionalkan ide gagasan itu saya kira yang lebih penting dalam konteks tadi. Nah, untuk pertanyaan yang via SMS, jadi sportif leader ini kembali lagi bahwa perguruan tinggi harus menciptakan pimpinan-pimpinan keilmuan. Nah, disitulah akan didapatkan suatu perguruan tinggi yang nantinya mempunyai reputasi akademik. Jangan lupa institusi perguruan tinggi adalah institusi yang non-profit. Jadi ukurannya adalah ukuran reputasi akademik. Dengan reputasi akademik itu otomatis dana akan datang sendiri. Ya. Jadi memang perguruan tinggi di Indonesia sangat punya keterbatasan pendanaan, itu jelas. Namun demikian tidak kalah, tidak kurang contoh-contoh di mana kalau dosen yang punya reputasi akademik dan terakui secara nasional dan internasional, uang itu datang sendiri. Jadi dalam konteks seperti itu, sederhananya institusi harus bisa menciptakan keilmuan-keilmuan, pimpinan keilmuan, sehingga menjadi nantinya di samping reputasi menjadi ATM-nya institusi perguruan tinggi.
ATM-nya. Jadi apa? ATM, automatic telemesin. Ya. Jadi ATM-nya perguruan tinggi. Jadi lihat saja, ya, teman-teman kita yang secara akademik diterima secara nasional, dia tidak kesulitan mendapatkan dana riset. Ya. Nah itu yang harus kita ciptakan, sehingga apa namanya kita harus yakin ya, bahwa sportive leader itu adalah jalan yang mungkin paling baik di dalam berada dalam suatu lingkungan kompetisi yang semakin tajam. Kasus, kalau saya ditanya contoh kasus, jadi saya tidak ingin menunjuk entah satu maupun entah yang lain. Yang jelas seorang pemimpin yang punya keilmuan, yang punya followers, reputasi akademiknya diakui, itu akan apa namanya, akan mendatangkan benefit, reputation benefit maupun financial benefit. Saya kira kasus itu sudah banyak kita lihat di mana-mana, baik tugas yang sudah memadai maupun tidak. Cuman produk-produk reputasi akademik itu harus didukung baik oleh kebijakan maupun oleh fasilitas resources strategik yang ada. Kemudian keseimbangan. Di dalam modul itu apa namanya, kita menyajikan bahwa manajemen perguruan tinggi harus punya keseimbangan fungsi, tugas dan fungsi. Kalau universitas itu harus punya keseimbangan dengan central government mengenai tugas dan fungsi. Jadi tidak boleh central government itu terlalu memberikan pressure pada universitas sehingga tidak bisa berkembang. Ada otonomi di sana, akademik otonomi, nilai. Tapi kalau central government lebih pada menjaga nilai-nilai nasionalisme dan seterusnya. Kemudian keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan antara universitas dan fakultas. Jadi tidak bisa semena-mena universitas itu membuat kebijakan yang tidak mensupport pengembangan kepemimpinan keilmuan di fakultas. Ya. Nah, keseimbangan itu dalam hal apa? Di dalam pengambilan keputusan. Banyak sekali, terutama pengambilan keputusan alokasi resource, strategic resources tadi. Bahkan sekarang sudah mulai ya, harus dikembangkan apa yang disebut dengan resource sharing. Ini belum terpikirkan, tapi ke depan resource sharing menjadi penting. Jadi dosen tidak mesti harus hobisnya di fakultas A, dia harus di situ terus dengan pendekatan resource sharing. Dia bisa meniti karir di institusi lain, di institusi di luar fakultas, karena keilmuannya, bukan karena hal yang lain. Karena keilmuannya itu memang berinteraksi dengan keilmuan fakultas lain. Jadi oleh karena itu manajemen keseimbangan antara universitas dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan pusat nasional dan universitas dengan fakultas. Saya kira di modul sudah ada di situ poin-poinnya, saya tidak ingat satu persatu, tapi intinya adalah alokasi sumber daya strategis. Saya kira untuk sementara itu, mungkin dari fasilitator yang lain ingin menambahkan. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, ini semakin menarik ini diskusi mengenai sportif leadership ini. Bu Victoria dari UKSB. Ini saya kira saya kemudian
teringat dengan guyonan dari seorang teman. Ini maaf yang dari Disipol. Jadi teman itu mengatakan kalau di Eropa itu yang namanya ilmu politik itu kuat ilmunya, tapi kalau di Indonesia itu ilmu politik kuat politiknya. Jadi sampai di perguruan tinggi itu ada oposisinya. Ini saya kira hal yang menggejala di banyak perguruan tinggi kita. Jadi kita ya coba nanti kita kuatkan ilmunya, Bu. Ini dalam kerangka itu kita kuatkan bahwa kita akan mendorong pemimpin keilmuan. Tetapi mendorong pemimpin keilmuan itu nggak mudah. Kita mulai dari mendorong kepemimpinan yang suportif. Mudah-mudahan kemudian berkembang pemimpin keilmuan. Nah, memang ini kita perlu berpikir ulang bagaimana sebetulnya pola promosi kepemimpinan di perguruan tinggi. Apakah betul misalnya kepala laboratorium itu dipilih banmen banput, ya, seperti memilih kepala daerah? Apakah demikian? Ataukah kita pilih berdasarkan misalnya apa yang ingin dikembangkan di dalam laboratorium kita, kemudian siapa yang paling mumpuni di situ, ini menjadi pemimpin laboratoriumnya dan sebagainya. Ini hal-hal seperti itu perlu kita pertimbangkan ulang, bagaimana memilih ketua jurusan, bahkan bagaimana nanti memilih rektor dan sebagainya. Ini sesuatu yang barangkali ke depan perlu kita pikirkan lebih lanjut. Tetapi ide untuk mengembangkan sportive leadership ini saya kira tadi di UNS sudah respon dengan sangat baik, dan kita harapkan juga di tempat-tempat yang lain. Nah, kalau kita sudah memiliki visi yang sama tentang paradigma kepemimpinan yang ingin dibangun, bahwa ujung-ujungnya nantinya adalah kita perlu memperbanyak pemimpin keilmuan, maka sebetulnya tadi istilah keseimbangan pemimpin universitas dan ketua jurusan dan sebagainya, keseimbangan semacam itu akan tercipta melalui komunikasi yang terus menerus. Saya setuju dengan tadi dari Pak Kuala, bahwa pimpinan ini harus turun ke bawah, sering berkomunikasi, ya. Dengan begitu harapannya memang kemudian ada suatu pemahaman bersama, dari waktu ke waktu semakin berkembang visi yang diusung bersama. Memang tidak mudah, Bu Victoria. Nah, dan ya resistensi di dalam setiap perubahan itu selalu ada, ya. Kuncinya adalah komunikasi, dan komunikasi. Ini pada modul yang berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, silahkan nanti dibuka-buka submodul yang berikutnya. Di sana dibahas bagaimana kita mencermati renstra kita kalau sudah ada, ya. Barangkali visinya masih kurang pas, barangkali strateginya masih kurang pas, ya. Ini yang dibahas pada modul yang kedua, termasuk bagaimana kita berkomunikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin sedikit menambahkan, karena dari Prof. Sahid dan Dr. Sigi tadi sudah betul-betul lengkap. Hanya sedikit saja bahwa tadi Ibu Veronica ya dari UKSW itu bagaimana Victoria, ya. Victoria dari UKSW susah untuk menyatukan hati para dosen, terutama untuk penelitian pada tadi tidak salah. Visi untuk mengusung visi bersama. Oh ya, oke, baik untuk visi maupun untuk itu. Nah, tapi di sisi lain saya melihat dari Pak Sulistyo Saputro ya dari APPM UNS itu sudah berhasil menyatukan para peneliti dari research group. Nah, itu barangkali kita bisa belajar juga dari UNS, dari Pak Sulistyo, bagaimana menyatukan hati itu baik untuk penelitian maupun untuk membuat visi misi itu. Jadi kalau belajar tidak perlu dari helm ataupun dari ujian saja, tapi tadi ada Pak Sulistyo yang menyatakan sudah berhasil menyatukan hati dari para peneliti dan Dr. Research Group.
Nah, silakan Ibu mungkin belajar dari Pak Sulistyo tadi ya. Kemudian yang keduanya dari research group yang dari UNS itu, saya ingin bertanya apakah di UNS sudah ada semacam renstra penelitian dari seluruh universitas, Nah, sehingga dengan demikian research group itu nanti bisa selaras dengan itu. Karena diharapkan tentunya bahwa setiap universitas itu mempunyai keunggulan-keunggulan baik di dalamnya itu. Dan kita harapkan juga nanti di UNS tentunya sudah ada semacam pohon penelitian, sehingga dengan demikian para peneliti yang lainnya itu bisa mengarah ke sana. Jadi tidak tidak keinginan para dosen sendiri. Nah, kemudian juga barangkali kita melihat bahwa sekarang ini banyak sekali hasil penelitian yang tidak bisa diterapkan di masyarakat ya, di industri misalnya, karena ya memang tidak melihat apa yang dibutuhkan industri, kemudian para dosen melihat membuat penelitian sendiri. Nah, apakah itu hanya berdasarkan ada proyek dari DIVI saja, kemudian membuat penelitian, tapi tidak berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Nah, diharapkanlah barangkali penelitian yang bisa diterapkan itu 75% dari seluruh penelitian, sedangkan 20% lagi barangkali yang sifatnya penelitian yang fundamental. Nah, sehingga dengan demikian kita tidak lagi menjadi menara gading, tapi betul-betul penelitian di Indonesia di perguruan tinggi itu bisa diterapkan di industri. Ya, terima kasih. Baik, saya kira kita sudah hampir di penghujung sesi webinar kali ini, tapi saya ingin memberikan satu kesempatan lagi kepada Bapak Said Iskandar dari beliau dari PN Aceh, Politeknik Aceh. Oh, Bapak Said? Ya, belum. Baik, silakan Pak, barangkali singkat saja karena kita sudah hampir habis Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya Pak, ketika saya membaca modul 1A yang nomor 1A2, di situ ada disebutkan 4 tipe kepemimpinan. Yang salah satunya itu adalah kepemimpinan suportif, yang mensupport. Dari grafik yang digambarkan di slide tersebut, ada 4 model kepemimpinan. Bisa coaching, bisa supporting, bisa delegating, dan directing. Dan hal ini sangat tergantung situasi dan kondisi di masing-masing universitas. Mungkin kami ini yang sebagai universitas yang masih baru, mungkin model kepemimpinannya itu tidak 100% supporting. Bisa juga mungkin ada directingnya, ada coachingnya mungkin, karena masih baru. Apakah hal tersebut wajar di sebuah institusi pendidikan tinggi seperti kami ini? Mungkin itu saja Pak, pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bapak Said dari Politeknik Aceh. Barangkali bisa langsung direspon oleh Prof. Said. Silakan Prof. Terima kasih Pak Said. Jadi namanya hampir sama dengan nama saya Pak. Kalau saya Said, kalau Bapak ini Pak Said ya. Nama Arab Pak, walaupun kita bukan Arab Pak. Baik Pak. Jadi itu kan Pak, itu kan teori di dalam textbook. Ya. Nah, cuma di dalam modul yang ada sekarang ini memang ditekankan pada sportifnya.
untuk perguruan tinggi yang sudah relatively itu sudah berjalan cukup lama. Tetapi untuk perguruan tinggi yang mungkin secara umur relatif masih belum lama, itu tidak harus secara rigid atau secara secara rigid tadi mengikuti apa yang dimaksudkan di dalam referensi kepemimpinan sportif tadi. Tetapi intinya adalah harus memahami situasi dulu. Kemudian setelah itu dipilih mana tipe pengembangan kepemimpinan yang cocok. Namun demikian untuk perguruan tinggi ke depan, kalau tahap-tahapan itu sudah bisa dilalui dengan selamat, dengan baik, saya kira yang paling tepat adalah sportif leader dalam konteks persaingan tadi. Makanya dalam modul itu, di modul 1A itu kita berbicara bagaimana external condition yang memberikan sinyal pada kita di dunia perguruan tinggi untuk merespon, dan kita memberikan sinyal juga kepada kita untuk berubah. Nah, cuman perubahan itu kan seni, Pak. Melakukan perubahan itu bagian dari seni memimpin juga. Cuman seni kalau tidak dilandasi knowledge, tidak dilandasi ilmu yang kuat, seninya nanti menjadi tidak laku atau tidak bisa diimplementasikan. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Said. Ya. Namun demikian, pemisahan jenis kepemimpinan yang secara textbook ada itu memang tidak harus secara mentah-mentah diambil, Pak. Mungkin kombinasi diantaranya di dalam 5 tahun pertama misalnya, ini lebih pada directed leadership. Tahun 5 tahun kedua sudah mulai bergeser, ujungnya adalah sportif leader. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta Blended Learning GAL, General Administration and Leadership, kita waktu sesi webinar kita sudah habis. Ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dengan kita dalam sesi webinar ini. Ada beberapa poin-poin yang telah kita pecahkan dan kita bagi bersama, dan juga kita mendapatkan satu contoh yang baik dari sinergi antara kebijakan pusat dengan dukungan untuk mewujudkan model kepemimpinan yang sportif seperti yang telah dicontohkan oleh Universitas 11 Maret. Baik, saya pikir semua peserta sudah kami invite dan sudah kami akomodir aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Cuman memang ada beberapa peserta yang tidak bisa kita invite. Mungkin ada kendala teknis dari 21 peserta yang bergabung dengan kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para peserta yang telah bergabung dengan kami, berbagi pengalaman, ilmu, dan juga tadi menyampaikan beberapa pertanyaan dan respon terkait submodul 1, yaitu tentang model kepemimpinan yang suportif. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ihsan, Bapak Dedi, Ibu Diah, Bapak Daru Purnomo, Ibu Ratna, Bapak Sulistyo, Ibu Victoria, Bapak Dr. Marwan, Bapak Said,
dan juga peserta lain yang tidak bisa kami invite. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Kami ingatkan bahwa masih akan ada webinar berikutnya. Yang paling dekat kita akan bertemu lagi pada sesi webinar untuk submodul 2 yang akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 16 April 2015. Tentu nanti dengan jadwal yang sama untuk wilayah Indonesia Timur mulai dari pukul 8 sampai pukul 10, dan untuk Indonesia Barat akan dimulai pada pukul 10.30 sampai 12.30. Sekali lagi terima kasih kepada para peserta, dan kami ucapkan terima kasih para fasilitator yang telah mendampingi diskusi sesi webinar kali ini, Bapak Iskandar, Bapak Perlian, Prof. Sahid, dan juga Bapak Singgih, dan juga tim kami yang telah mendukung terlaksananya sesi webinar dengan sangat baik. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu pada sesi webinar yang akan datang. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.